Oke guys, Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki, dan pada video kali ini gue mau bahas Jasa Marga hari ini tanggal 3 Maret 2023. Jadi Jasa Marga ini EPS di kuartal keempatnya naik tinggi, dan itu disebabkan oleh pelepasan investasi jalan layang Cikampek ya guys ya, atau JJC. JJC ini dilepas kemana? PT Marga Utama Nusantara. PT Marga Utama Nusantara dimiliki oleh PT Nusantara Infrastruktur Tbk atau Meta, yang perusahaannya ada di Bursa Efek kita, Bursa Efek Indonesia. Induknya adalah Metro Pacific Tollways, yang merupakan anak dari Metro Pacific Investment Corporation atau MPIC, yang ada perusahaannya di Bursa Efek Filipina. Dan MPIC yang ada di Bursa Efek Filipina itu dimiliki oleh First Pacific Company Ltd, perusahaan investasi keluarga Salim. Jadi intinya adalah JJC atau Jalan Layang Cikampek itu dilepas ke keluarga Salim sebesar 40%. Yang tadinya Jasa Marga punya 80%, 80% dimiliki Jasa Marga dan 20%-nya dimiliki oleh PT Ranggi Sugion. Saat ini Jalan Layang Cikampek dimiliki 20 PT Ranggi Sugion, 40 Jasa Marga, sama 40 keluarga Salim. Intinya di keluarga Salim ya, inilah konglomerat, punya banyak perusahaan ya, diam-diam mengakuisisi Jalan Layang Cikampek yang merupakan jalan layang yang menurut gua apa ya, menghubungkan antara Jabodetabek dengan wilayah Jawa Barat, Brebes, Tegal, dan orang kalau mau mudik hampir bisa dipastikan lewat situ. Termasuk gua kalau mudik ke Tulungagung, ke Jombang, Jawa Timur ya lewat situ juga kalau menggunakan mobil. Dan ini momentumnya mau lebaran guys ya. Jadi itu sedikit cerita kenapa saham Jasa Marga EPS-nya itu luar biasa meningkat di kuartal 4 tahun 2022. Nah, ekuitasnya dari tahun 2018 sampai tahun 2022 ini terus meningkat ya guys. Yang tadinya 16 triliun jadi 21 triliun, liabilitasnya yang tadinya 6,62 triliun, kemudian naik lagi jadi 76, 79, 75, 65 triliun. Asetnya yang tadinya 82 triliun, 99 triliun, 104 triliun di tahun 2020, sekarang turun lagi jadi 91. Salah satu faktornya karena pelepasan tadi ya guys ya. Dan total pendapatannya adalah 36 triliun di tahun 2018 dan 16 triliun di tahun 2022. Laba bersihnya lu bisa cek sendiri. Intinya adalah dari angka-angka ini, gue pernah buat video sebelumnya mengenai Jasa Marga guys. Terus terang, gue pernah menyampaikan di video ini, kalau seandainya gue punya duit 1 triliun atau 2 triliun, terus terang, gue akan membeli jalan layang tol yang diolah dan dimiliki oleh Jasa Marga ketimbang membeli saham Jasa Marganya itu sendiri. Karena kenapa guys? Jasa Marga itu ya memang dia membuat jalan tol, melakukan hutang. Lu perhatikan, hutang obligasinya itu besar, hutang banknya juga besar. Jadi dia memang ya perusahaan yang diberikan kewenangan untuk mengelola jalan tol yang ada di Indonesia dimanapun, di Balikpapan. Gue seneng kalau baca laporan keuangannya Jasa Marga karena ya dijelaskan secara detail. Dia ada jalan layang di mana aja, ada jalan tol di mana aja, tol Pondok Aren, BSD, Balikpapan dan sebagainya. Balik lagi ke tadi, kalau gue memiliki 2 triliun, gue lebih baik ya membeli jalan tolnya. Makanya kan ada pengusaha jalan tol ya, saya Buya Hamka ya. Nah termasuk Salim ini, grup Salim ya sudah mulai masuk ke jalan tol. Dan dia bukan cuma punya jalan tol Cikampek saja, dia ada yang di BSD kalau gue nggak salah, di Tangerang juga itu udah diakuisisi. Artinya adalah gue akan membeli jalan tolnya, menunggu si Jasa Marga membuat, dia melakukan hutang ya. Karena memang untuk membuat jalan tol itu kan dananya harus besar. Dia berhutang dulu, membangun konstruksinya, kemudian sudah jadi dia memiliki aset tambahan. Ketika dia membutuhkan uang, ya Jasa Marga tinggal menjual, melepas kepemilikan saham sebagian gitu ya. Menjual keseluruhan atau sebagian. Biasanya sih sebagian. Menjual sebagian ke orang lain karena akan selalu ada orang kaya yang mau membeli jalan tol. Bisnis jalan tol itu termasuk bisnis yang gampang. Ya gimana orang naik mobil, lewat, bayar. Nah termasuk Salim ini, dia beli jalan layang Cikampek. Terlepas dari itu,
Apakah saham Jasa Marga ini menarik? Menurut gue pribadi ya guys ya, saham Jasa Marga ini kalau dilihat dari kinerjanya, walaupun kinerjanya secara ekuitas dia meningkat terus, model bisnisnya ini yang membuat gue kurang suka. Dia akan memang ekuitasnya meningkat terus, kemudian dia membangun jalan tol, kemudian dia melepas, dan disitulah nanti dia mendapatkan untung besar. Tapi sebagai gantinya di tahun 2022 ketika dia mendapatkan untung besar ya sebesar 2,7 triliun, di mana 2,1 triliunnya adalah dari pelepasan, ya pendapatan jalan layang tol Cikampek yang biasanya di tahun 2021 menyumbang 600 miliar, tahun 2022 menyumbang 600 miliar juga, ya di tahun-tahun setelahnya atau selanjutnya ada potensi berkurang. Lu bisa lihat dari kuartal 3 2022 ketika gue bahas pada video ini, untuk jalan layang Cikampek itu sudah mencapai 641 miliar per kuartal 3. Di kuartal 4 tahun 2022 pendapatan dari jalan layang Cikampek hanya bertambah 21 miliar menjadi 678 miliar kalau gua nggak salah. Jadi yang tadinya selama 3 kuartal mendapatkan 641 miliar, di kuartal keempatnya ya mendapatkannya hanya 23 miliar dan menjadi 678 miliar. Jadi sebenarnya dan kedepannya ada potensi jalan layang Cikampek itu akan berkurang pendapatannya, menyumbang pendapatan bagi Jasa Marga itu berkurang. Tapi jangan khawatir, Jasa Marga punya banyak tol. Nah intinya adalah ketika si Jasa Marga melepas investasi sebagian tol ya salah satunya, ya dia untungnya besar seperti yang ada di tahun 2022 ini. Tapi kembali lagi ke yang tadi gue sampaikan, bisnisnya Jasa Marga ini yang kurang gue suka dalam jangka panjang. Karena Jasa Marga ya seperti itu, dia membuat jalan tol kemudian menjualnya. Dari potensi dividennya pun ya di tahun 2020, 2021 gue paham sih 2020-2021 ini kan dia memang terpuruk ya, banyak yang di rumah sehingga memang berkurang ya. Lu lihat aja yang tadinya laba bersihnya 2,2 triliun di tahun 2019 jadinya 500 miliar, jadinya 1,6 triliun, baru sekarang mulai naik lagi. Jadi dari potensi dividennya pun ya di tahun 2020 dia nggak bagi, tahun 2021 dia nggak bagi ya karena tadi kinerjanya menurun. Di tahun 2019 dia hanya membagi 5% dividen payout ratio. Ya gua kurang suka untuk Jasa Marga di hold kemudian kita berharap dapat dividennya. Ya kalau misalkan tahun 2022 ini bolehlah dia membagikan dividen payout ratio barangkali ya 50%, sehingga nanti dia membagikan dividen persennya 189 ya, dan yieldnya kalau dari harga sekarang itu berpotensi 5%, itu kalau dia membagikan dividen payout ratio 50%. Tapi ya dia nggak setiap tahun begitu, bisa jadi nanti begini lagi di 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, 3 tahun lagi. Jadi ini saham menurut gua momentum, main momentum. Nah berhubung ini nanti mau lebaran, bisa jadi pendapatannya akan meningkat. Jadi naiknya biasanya memang ketika menjelang lebaran, karena di situ nanti banyak media lah, kemudian ada influencer yang menganggap bahwa pendapatan dari Jasa Marga ini akan meningkat. Jadi itu aja guys, kalau misalkan dilihat dari harga wajarnya, betul harga wajarnya bisa mencapai 5.057, itu harga wajarnya. Tapi sekali lagi gue katakan, harga wajar 5.000 belum tentu sahamnya mencapai harga wajar, makanya kita harus mencari best buy-nya. Kalau MOS-nya 30%, best buy-nya adalah di angka 3.500. Kalau MOS-nya 40%, best buy-nya adalah di angka 3.045. Jadi ya tergantung kepada pilihan masing-masing. Tapi balik lagi, terus terang kalau gue pribadi kurang suka dengan bisnis dari Jasa Marga. Balik lagi ke video gue sebelumnya, kalau gue punya duit 2 triliun, gue akan melakukan hal yang sama seperti Grup Salim. Gue akan membeli jalan tolnya daripada membeli saham dari Jasa Marganya. Seperti itu. Ya mudah-mudahan video ini bermanfaat, semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya guys ya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.